Salam dan bahagia, perkenalkan saya Reni Puji Astuti. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai teknik pembuatan KPI atau Key Performance Indicator. Nah, sebelumnya apa sih itu KPI? KPI atau Key Performance Indicator adalah suatu alat ukur yang digunakan untuk menilai seberapa efektif suatu organisasi, proyek, ataupun individu dengan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, KPI sendiri itu memberikan gambaran kuantitatif tentang kinerja dan membantu dalam pemantauan kemajuan, identifikasi area yang perlu ditingkatkan, dan pengambilan keputusan yang berbasis dengan data. Nah, kenapa KPI itu diperlukan? KPI atau Key Performance Indicator itu sangat diperlukan karena itu dapat membantu organisasi untuk mengukur, melacak, dan mengevaluasi kinerja untuk mencapai tujuan strategis. KPI memberikan fokus yang jelas, meningkatkan akuntabilitas, dan memungkinkan pengambilan keputusan berbasis data untuk perbaikan yang berkelanjutan. Selanjutnya, manfaat yang bisa didapatkan dari Key Performance Indicator itu yang pertama ada memberikan gambaran arahan serta sasaran yang harus dicapai untuk para karyawan. Yang kedua ada memberikan hasil pengukuran kinerja yang objektif. Yang ketiga ada menjadi dasar menentukan reward karyawan. Yang keempat itu ada melacak kemajuan dan memperbaiki situasi. Lalu yang terakhir itu untuk menentukan standar ekspektasi untuk peran dan jabatan. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam teknik pembuatan KPI. Nah, di sini saya menggunakan contoh di bidang keuangan sebagai akuntan. Nah, di sini ada form penilaian kinerja berbasis KPI. Yang pertama itu untuk menentukan area kinerja utamanya. Nah, untuk area kinerja utama dalam KPI itu sendiri itu merujuk pada bagian penting dari pengelolaan proyek serta berfokus pada pengelolaan area tertentu yang mendorong biasanya kinerja organisasi serta menyelesaikan proyek dengan sukses. Nah, di sini untuk area kinerja utamanya sendiri saya menggunakan contoh ada 6. Yang pertama itu ada pelaporan keuangan, yang kedua ada akurasi pembukuan, lalu yang ketiga itu ada kepatuhan perpajakan, yang keempat ada rekonsiliasi dan validasi transaksi, yang kelima itu ada manajemen kas dan likuiditas, lalu yang terakhir itu untuk ada pengendalian anggaran. Nah, setelah kita menentukan area kinerja utamanya, selanjutnya kita menentukan KPI-nya atau Key Performance Indicator. Di sini KPI adalah indikator terukur untuk menilai hasil dari kinerja. Nah, untuk masing-masing nilai dari kinerja utama itu memiliki satu KPI dengan minimal ada 2 KPI serta maksimal ada 3 untuk masing-masing area kinerja utamanya dalam KPI. Nah, setelah kita menentukan Key Performance Indikatornya, kita sekarang menentukan bobot KPI-nya. Bobot KPI ini ditentukan berdasarkan tingkat kepentingan atau prioritas dari KPI-nya. Total bobotnya sendiri juga totalnya itu harus berjumlah 100 poin. Di sini yang menjadi prioritas dari bobot KPI sendiri itu ada kualitas laporan keuangan berdasarkan review atasan atau auditor internal itu berjumlah 15, lalu untuk ada jumlah kesalahan dalam pencatatan transaksi keuangan itu juga berjumlah 15 dengan poin terkecil itu 5 poin. Setelah kita menentukan bobot KPI-nya, kita selanjutnya itu menentukan targetnya. Nah, untuk target sendiri itu bisa berupa persentase atau berupa jam seperti itu. Nah, dalam kasus ini saya menggunakan target dengan contoh persentase semuanya. Nah, untuk berikutnya itu kita menentukan realisasinya. Di sini saya menggunakan realisasi untuk 1 semester. Nah, untuk menentukan realisasi dalam 1 semester itu kita membutuhkan data dari evaluasi. Nah, untuk realisasinya itu kita lakukan dari bulan Januari sampai bulan Juni. Untuk menghitung realisasi untuk 1 semesternya itu menggunakan 2 cara. Yang pertama itu menggunakan data terkini, seperti pada contoh yang di atas itu menggunakan data terkini dengan menggunakan data paling terakhir di bulan Juni, karena kalau dilihat dari depan-depannya itu dari April, Mei, Juni itu ada 85%, dengan Januari 70,
Februari 85 itu akan meningkat terus. Jadi saya menggunakan data terkini dengan 85%. Nah, untuk di bawahnya itu saya menggunakan nilai rata-rata. Karena nilainya itu tidak beraturan, karena di sini ada 80%, 86%, 81%, ada 82%, 90%, 90%, 85% dan seterusnya. Nah, setelah kita mendapatkan hasil realisasi untuk satu semesternya, kita di sini selanjutnya ada untuk mengukur skor dengan rumus skor, yaitu realisasi dibagi target dikali 100 atau dengan target dibagi realisasi dikali 100. Jadi ini tuh rumusnya tergantung dari jenis KPI-nya. Jenis dari KPI Maximus itu sendiri itu KPI yang arah pencapaiannya itu positif. Artinya semakin tinggi nilai realisasi itu semakin baik kinerja yang dicapai. Itu contohnya seperti tingkat konversi atau conversion rate, kepuasan pelanggan atau target penjualan dengan rumus realisasi dibagi target dikali 100. Lalu untuk KPI minimize sendiri itu didefinisikan sebagai KPI yang arah pencapaiannya negatif, artinya semakin rendah nilai realisasi semakin baik kinerja yang dicapai. Contohnya itu seperti jumlah komplain pelanggan, tingkat kesalahan atau error, waktu siklus ataupun biaya operasional dengan rumus umum yang biasanya itu target dibagi realisasi dikali 100. Nah, di sini saya menggunakan KPI maximize dengan realisasi itu dengan rumus umum realisasi dibagi target dikali 100 semuanya. Baik, setelah kita mendapatkan jumlah skor semuanya, selanjutnya kita menentukan skor akhir dengan rumus skor akhir, yaitu skor dikali bobot KPI dibagi 100. Nah, setelah menghitung skor akhir dengan skor dikali bobot KPI dibagi 100, kita menghitung keseluruhannya lalu kita jumlah dengan hasil 97,8. Jadi hasil dari Key Performance Indicator dari contoh ini atau KPI ini itu menunjukkan totalnya skor yaitu di atas 90%, yang berarti menunjukkan pencapaian yang sangat baik. Ini tuh juga berarti target yang ditetapkan dalam Key Performance Indicator itu telah tercapai dengan baik dan kinerja secara keseluruhan itu dinilai positif. Seperti itu. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Salam dan bahagia. Terima kasih sudah menonton.